Pada episode 18 kali ini, terlihat Rudy, Paul, ayah Rudy, Norn, adik Rudy, dan juga Eris. Mereka terlihat makan bersama. Lalu Rudy berkata kepada Paul, "Ayo ayah, katakan itu. Ini agak memalukan, tapi ini enak sekali," sahut Paul. "Kalau begitu kamu harus mencoba ini," kata Rudy sambil menyuapi Paul. "Tentu saja," jawab Paul. Lalu di scan selanjutnya, Rudy menyuapi Norn, tetapi Norn tidak mau. Setelah itu, Paul berkata, "Norn, kakakmu sedang berusaha untuk..." Belum sempat berbicara sampai selesai, Norn menjawab, "Tidak, aku benci semua orang yang memukul papa," jawab Norn. "Ayolah Norn, ayah dan kakakmu telah menyelesaikan semua kesalahpahaman itu. Itulah mengapa kita semua makan ini, untuk memperingati..." Rudy langsung menyaut, "Sudah, tidak apa-apa ayah." Setelah itu, Paul berkata, "Tidak, ini tidak apa-apa. Akhirnya kita bisa menemukanmu. Jadi, setidaknya kalian bisa harus akur. Omong-omong, Anda adalah Eris, bukan? Senang bertemu dengan Anda." Rudy bercerita padaku bahwa dalam perjalanannya dia berada dalam pengawasanmu. "Terima kasih banyak," kata Paul kepada Eris. Lalu Eris menjawab, "Tidak perlu berterima kasih padaku." Dalam hati Rudy ia berkata, "Paul si buaya, dia benar-benar paham mengenai budaya bangsawan." Lanjut Eris menyaut, "Lagi pula akulah yang berada dalam pengawasannya. Ah, aku benar-benar lapar. Aku akan makan saja," kata Eris. Terlihat Paul yang menggoda Rudy. Dan Paul berkata, "Kamu memiliki teman perjalanan yang lumayan ya, seperti yang diharapkan dari anakku." "Ah, hentikan ayah," sahut Rudy. Dalam hati kecil Rudy, ia berkata, "Perasaan kekeluargaan ini, aku sangat bahagia dapat berkumpul kembali dengan Paul." Tak lama kemudian, Paul berkata kepada Rudy, "Rudy, itu bagus karena kamu populer dan sebagainya. Tapi apa yang akan terjadi antara kamu dan Silpi?" "Ah, tentu saja aku belum melupakannya," kata Rudy. Lalu terlihat Norn yang berbicara kepada Paul, "Papa, aku mau itu." Setelah itu Eris bertanya kepada Rudy, "Hei, siapa Silpi ini?" "Dia adalah teman kecil Rudy," sahut Paul. "Kenapa kamu berekspresi seperti itu?" tanya Paul. "Omong-omong ayah, mereka masih belum menemukannya," tanya Rudy. "Sialnya belum. Tapi aku rasa kamu tidak perlu terlalu memikirkannya," kata Paul. "Saat kamu pergi, dia mampu menggunakan sihir penyembuh tanpa perlu merapal. Silpi dapat menggunakan sihir tanpa merapal. Bahkan aku tidak bisa melakukan itu," tanya Rudy. "Tampaknya Silpi memiliki kesamaan untuk ilmu sihir. Meskipun itu semua berkat kamu, dia dapat belajar ilmu sihir. Jadi kamu memang baik di bidang itu." "Jadi Rudy juga mengajari Silpi ini ilmu sihir juga. Jadi begitu," kata Eris. "Apa ada yang salah, Eris?" tanya Rudy. "Meskipun begitu, Silpi dapat berkembang begitu pesat tanpa bantuanku. Dia mungkin saja lebih kuat dariku saat ini. Aku agak takut padanya sekarang," kata Rudy dalam hati. Ketika Norn, adik Rudy, akan mengambil kue, tanpa sengaja dia menjatuhkannya. Lalu Paul berkata, "Apa yang kamu lakukan, Norn? Menjatuhkan makananmu seperti itu? Bagaimana bila itu mengenai Rudy?" kata Paul. Maafkan aku," jawab Norn sambil menangis ketakutan. "Tidak apa-apa, aku baik-baik saja kok," sahut Rudy. "Maaf ya mengenai itu, dia memang agak ceroboh bila dibandingkan dengan kalian berdua."
Lalu Norn tertunduk dan menangis. Setelah itu, Rudy menggunakan sihirnya untuk mengembalikan es seperti semula. Dan dia berkata, "Sekarang yang perlu aku lakukan hanya menambahkan sedikit sihir. Jangan berpaling, jangan mengalihkan pandanganmu. Hanya beberapa saat lagi dan tada! Dengan sedikit sihir, pudingnya telah kembali pada bentuk sebelumnya." Wow, itu seperti sihir yang kamu gunakan waktu membantuku menari. Rudy memanggil Norn. Norn, ini untukmu. Terima kasih. Ayah, kamu tidak bisa memenangkan hati orang seperti itu. Tapi, apabila... Belum sempat Rudy berbicara sampai selesai, Paul langsung memotong pembicaraannya. Tidak ada tapi, semua orang berbeda, dan ayah gagal mempertimbangkan itu. Aku tahu bahwa memerlukan waktu yang lama agar Norn dapat memaafkanku. Tapi itu tidak apa-apa, kita memiliki banyak waktu, kata Rudy dalam hati. Setelah itu dia berbicara, "Nah, karena sekarang suasana hati sudah lebih baik, marilah kita menikmati makanannya bersama. Lagi pula, sudah lama sejak keluarga kita berkumpul." Beberapa hari kemudian, terlihat Rudy dan Eris yang akan pergi bersama Roger. Lalu Paul berkata, "Apakah kamu benar-benar harus pergi?" "Iya, aku harus membawa Eris ke negara Asura secepat mungkin," jawab Rudy. "Kereta gerobak tidak akan bergerak secepat kapal," jawab Roger. "Iya," sahut Eris. "Ah, tunggu Rudy, hatiku belum siap," kata Eris kepada Rudy. "Eris, wajahmu memerah," jawab Rudy. "Kamu adalah support yang telah menjaga mereka. Terima kasih banyak," kata Paul sambil menyodorkan tangannya kepada support. "Ayah, kamu tidak takut dengan support?" "Jangan bodoh, Rudy. Ayah tidak mungkin takut dengan temanmu." Mereka berbicara seperti mereka telah mengenal satu sama lain. "Aku agak iri," jawab Rudy dalam hati. Setelah itu, Roger bertanya kepada Paul, "Apa ini anak perempuanmu?" "Iya, namanya Norn." Lalu, Roger mengusap kepala Norn dan berkata, "Aku harap suatu hari kamu akan memaafkan kakakmu." "Roger, tidak perlu. Apa yang kau katakan, kamu tidak bisa memperlakukan adikku seperti itu. Kamu harus meminta izin terlebih dahulu," sahut Rudy. "Hati-hatilah, Rudy," kata Paul. "Tentu saja, ketika aku selesai mengantar Eris, aku juga ingin dapat kembali menemui keluargaku," sahut Rudy. "Ayolah Norn, katakan sampai jumpa kepada kakakmu." "Jangan terlalu dipikirkan Norn," sahut Rudy. "Sampai jumpa lagi, ayah Norn." Di scan ini terlihat Norn yang bersembunyi di belakang Paul, dan dia gemetar menangis. Setelah itu, Paul mengusap kepala Norn dan berkata, "Norn, lain kali saat kamu bertemu kakakmu, minta maaflah karena telah bilang bahwa kamu membencinya, oke?" Setelah itu, Paul mengingat Zenith, dan dia mencoba membujuk Norn. "Ayolah." Dalam hati, dia berkata, "Tampaknya mereka tumbuh besar untuk menjadi sepertimu, Zenith." Di scan kali ini, terlihat Roxy yang sudah mabuk dan digoda oleh seseorang. Dia berkata, "Ayolah, ayolah Nona." "Tidak, aku tidak bisa," jawab Roxy. "Ayolah, hanya sekali saja, bagaimana?" kata seseorang itu. "Baiklah," jawab Roxy. "Aku akan membayar ronde berikutnya." Dan terlihat Roxy sangat-sangat mabuk. 1 jam sebelumnya. Jadi, ini adalah Kurasuma, bagian paling barat laut dari benua iblis. "Tampaknya sangat ramai," kata Tarhan. "Aku rasa kita perlu pergi ke guild terlebih dahulu untuk mengumpulkan informasi," jawab Roxy. "Bukankah lebih baik kita makan dulu?" tanya Tarhan. "Tapi, hei, aku tidak pernah melihat kalian di sekitar sini. Apabila kalian mencari makanan,
makanan paling istimewa di tempat ini adalah seafood, dan birnya juga sangatlah enak, jawab seseorang dari kejauhan. Bir, Roxy, kita harus pergi ke bar sekarang. Kami, bangsa Dwarf, sangat bangga terhadap minuman kami. Itulah mengapa aku harus mencoba bir di tempat ini, jawab Tarhan. Sudah diputuskan, kalian berdua akan pergi ke bar terlebih dahulu, kata Elin. Elin, tidakkah kamu lapar? Tentu saja aku lapar, jawab Elin. Tapi makanan favoritku adalah pria, kata Elin. Oke, berjuanglah, sahut Tarhan. Sampai jumpa nanti, kata Roxy kepada Elin. Enak, alkohol di sini sangat manis dan berasa enak. Aku tidak tahu kalau minuman alkohol bisa seperti itu, kata Roxy. Orang tua ini keren, dia minum langsung dari gentongnya. Ah, enak sekali, bawakan aku lebih banyak alkohol ini, kata Tarhan. Bangsa Dwarf sangatlah menakjubkan, kita tidak bisa membiarkannya mengalahkan kita. Berikan aku satu ronde lagi, kita tidak boleh kalah. Mari kita juga minum, iya, kita harus merayakan ini. Kamu juga, Nona, ikutlah dengan kami untuk satu ronde lagi. Baik, jawab Roxy. Dan itulah awal mula semuanya. Enak sekali, bir yang sangat enak, drafts yang keras kepala, dan suasananya yang sangat baik. Ini membuatku mengenang masa-masa lalu. Semuanya, dengarkan aku. Hari ini kita pesta besar-besaran. Mari kita buat kontes minum, akan kupersiapkan hadiahnya sendiri. Bagi mereka yang menang, segala permintaannya akan kukabulkan. Apa yang kamu katakan, Nona? Untuk sesaat aku percaya padanya, kata seseorang menyahut. Mereka semua sudah mabuk. Gadis ini tampak lebih muda dariku. Apakah tidak apa-apa membiarkannya minum seperti itu? Tunggu, memangnya ada suku iblis yang berpenampilan seperti ini? Ya, kurasa dia juga tidak akan bisa mengalahkan Tarhan. Akan lebih baik apabila kita tidak terlibat dengannya, kata Roxy dalam hati. Satu lagi, berikan aku satu lagi. Aku tidak bisa minum lagi, tapi kamu belum minum apa-apa. Di belakang Roxy terlihat semuanya sedang mabuk. Aku akui, meskipun kamu terlihat di bawah umur, kamu cukup kuat minum, tapi ini adalah saatnya kamu mencapai batasmu. Kamu juga tidak buruk, tapi aku rasa yang akan pertama kali mencapai batas adalah kamu. Mari kita lanjutkan ke ronde berikutnya. Ini dia, ronde ke-40. Lalu keduanya pun meminum miras tersebut. Sesaat setelah itu Tarhan tumbang. Dan si iblis berkata, hahaha, itu adalah tanda kemenanganku. Itu tidak mungkin, aku tidak pernah tahu bahwa ada orang yang bisa minum lebih banyak dari Tarhan. Siapa namamu? Namaku Tarhan dari Gunung Omin. Bersyukurlah, aku akan mengingatmu sebagai seseorang yang pernah melawanku. Jadi sebaiknya kamu ingat namaku. Siapa gadis ini? Tidak ada lagi yang tersisa? Ah, kamu, sini. Siapa? Aku, tanya Roxy. Iya, karena kamu adalah yang tersisa terakhir, kamu harus melakukannya denganku. Melakukan apa? Kamu harus bergaya denganku. Bergaya? Mari kita mulai. Lalu mereka berdua menari. Setelah itu, Elin tiba-tiba masuk. Aku telah memuaskan rasa laparku atas pria. Roxy, apakah kamu masih ada di sini? Elin, tunggu, ini hanya salah paham. Jangan melihatku seperti itu. Ini pasti gara-gara pengaruh alkohol yang kuminum. Tunggu, aku kira aku salah dengar.
Apakah kamu baru bilang bahwa kamu adalah the great emperor of the Demon Kingdom? Itu benar, jawab Kisiri. Aku tidak pernah menduga akan bertemu dengan reinkarnasi The Great Emperor secara langsung. Jadi, kamu adalah The Great Emperor dari kerajaan iblis. Mengingat kamu adalah orang penting, aku rasa kamu bisa membayar semua alkohol yang kamu minum. Aku? Tapi tadi ada yang bilang bahwa ia mau membayarnya. Dengan uang sejumlah itu tidak akan cukup untuk membayar semua ini. Apabila kamu tidak punya uang, maka kamu harus menggunakan tubuhmu untuk membayarnya. Tunggu, aku dapat meminjam uang dari kenalanku. Siapa yang akan percaya cerita seperti itu? Roxy, ini uang taruhan. Lagi pula dia juga minum banyak sekali. Kamu bisa menggunakan ini untuk membayarnya. Betul juga. Permisi, kalian benar-benar menyelamatkanku. Aku benar-benar minta maaf. Tidak perlu dipikirkan. Dan untuk mengira bahwa akan ada orang baik seperti bocah Rudi, itu yang menyelamatkanku dari kelaparan. Dunia ini masih memiliki harapan. Rudi? Roxy kaget. Kamu tahu bocah itu? Tampaknya aku belum memperkenalkan diriku sendiri. Aku lahir di kota Bigoya. Aku Roxy dari suku Migurt. Dan aku adalah guru dari Rudi. Atau setidaknya pernah menjadi gurunya, jawab Roxy. Jadi begitu, pertemuan kita ini bukanlah kebetulan. Ini pasti adalah sebuah takdir. Iya, jawab Roxy. Aku tidak mengira bahwa aku akan mendapatkan informasi mengenai Rudi di tempat ini. Tapi, tampaknya kita masih belum bisa bertemu satu sama lain. Ini tidak berjalan sebaik yang aku kira. Mengingat semua usaha yang telah aku lakukan agar dapat bertemu lagi, aku harus menghukumnya. Sebagai akibat membuatku sangat khawatir. Pertama, aku akan mengikatnya dan membuatnya meminta maaf sambil menangis. Dan aku akan memberitahunya bahwa bila dia ingin aku memaafkannya, dia harus menjilat kakiku, jawab Roxy dalam hati. Hei, Elin, jangan ikut-ikut saat orang sedang berbicara sendiri. Bocah itu sangat menarik, memang benar-benar muridmu. Kalau begitu, aku akan memberimu hadiah. Katakan apa yang kamu mau. Yang mulia, apakah yang mulia dapat menemukan orang dengan magical eye? Tentu saja aku bisa. Kalau begitu, tolong beritahu aku keberadaan dari keluarga Rudi, jawab Roxy. Haha, untuk menggunakan keinginanmu untuk orang lain, kamu memang benar-benar tidak egois. Kalau begitu, aku akan mencari mereka. Selesai. Rudi baru saja meninggalkan benua Milis dengan kapal. Tampaknya tujuan mereka adalah benua pusat. Syukurlah, tampaknya Rudi baik-baik saja, dalam hati Roxy. Ayah dan adiknya tampak berada di Milision. Itu artinya mungkin Rudi telah bertemu dengan Paul, sahut Elin. Apabila Rudi dengan anak dari keluarga Boris, mungkin ia akan membawanya pulang. Tapi masih ada 3 orang lagi, kata Roxy. Yang mulia, maaf, tampaknya aku tidak dapat melihat 3 orang lagi dengan jelas. Apa? Apa maksudnya itu? Tanya Roxy dan Elin. Tapi aku bisa menjamin bahwa mereka semua masih hidup. Dan seseorang berada di benua Begarito di kota Lapan, kurasa. Apa yang kamu maksud dengan kurasa? Bagaimana mungkin yang mulia tidak dapat melihatnya? Itu benar, bagaimana mungkin? Cobalah lebih keras lagi, kata Elin dan Roxy. Tunggu, jangan mengguncangku seperti itu. Aku baru saja terperangkap selama 300 tahun. Sudah jelas bahwa tubuhku belum pulih sempurna. Selain itu, aku rasa aku minum terlalu banyak. Setelah itu, Yang Mulia Iblis langsung memeluk Roxy dan tertunduk lemas karena merasa mabuk.
Maafkan aku, Roxy, katanya. Tidak, itu tidak apa-apa, jawab Roxy. Di sisi lain terlihat Rudy yang senang dan dia berkata, aku baru saja menerima kehangatan dari Dewiku. Apa yang kamu lakukan? Aku rasa mata iblismu sedang aktif, kata Eris. Itu adalah Dewiku, jawab Rudy. Apa? Untuk sesaat aku merasa bahwa Dewiku akan memelukku melalui mata iblis. Apa yang baru kukatakan? Siapa kira-kira Dewi yang dapat membuat dia sangat gembira seperti itu? Tanya Rudyard. Tidak tahu, jawab Eris. Aku baru saja merinding. Mungkinkah kamu demam? Tanya Elin. Bukan itu. Tampaknya Roxy juga menerima sinyal dari muridnya. Dalam hati Elin. Begitulah akhir episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol lonceng, serta like, komentar yang membangun, dan share ke teman-teman ataupun sosial media yang kalian punya agar aku lebih semangat lagi buat upload episode terbaru setiap harinya. Happy watching, see you!